kejadian. Iki piye nyalainnya? Di ora ubah. Sing ubah ini apa saya ya? Ubah tuh. Maaf, ini lihat sudah disolati, benar-benar. Dalam kitab Kejadian, mari kita lihat. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bagus. Tuhan berkata, enggak baik manusia seorang diri saja. Tuhan berkata kepada para suster dan romo, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ini masalah romo. Tidak baik. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Lihat. Allah menciptakan pasangan untuk menjadi penolong. Bukan pembantu, penolong. Dan tidak hanya penolong saja, sepadan. Apa artinya sepadan? Tidak sama, beda. Lanang mbek wedok beda. Sederajat. 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 Karena kadang-kadang, maaf ya, pria itu kan rasa percaya dirinya tinggi. Pria itu kan sangat butuh dihormati. Pria itu selalu berkata, Romo, tidak bisa dalam keluarga, kepala keluarga adalah suami. Suami kepala keluarga. Boleh Pak, tapi istri leher keluarga. Kepala ndak bisa nengok kalau leher ndak nengok. Para istri tepuk tangan maksudnya apa? Lihat kan, baru begitu aja sudah langsung harus siapa yang menang, siapa yang menang. Itu sudah tidak sederajat. Kalau dalam rumah tangga suami istri siapa yang menang, di dalam keluarga itu tidak boleh ada saingan. Sederajat itu ya sejajar. Tidak ada saingan. Kenapa? Karena jadi penolong. Bukan menjadi pesaing. Bukan untuk bersaing. Tidak. Penolong yang sepadan. Lalu tidak hanya itu, Allah pun di dalam ayat berikutnya dikatakan Allah membuat manusia tidur. Ketika ia tidur, Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Rusuk itu ada di mana? Lihat, ini simbol kesejajaran. Walaupun akhirnya Hawa diciptakan dari rusuk, tapi seolah-olah dari tulang kepala. Karena wanita itu selalu merasa paling benar. Nggak pernah salah. Ayo, nggak ada yang tepuk tangan sekarang perempuan. Tepuk tangan karena merasa bersalah toh. Selalu saja menyalahkan suaminya. Tuh Pak, kan aku wis ngomong, ojo ngono. Ya wis salah terus. Terus kalau suami diam, menang wae. Orang ngomong, orang usul. Ngomong salah, menang salah. Wes Bu, mati wae aku. Enake mati, mau lepas tanggung jawab ya. Lihat, mati saja masih dibuat salah gitu ya. Jadi saudaraku lihat, ini simbol-simbol yang menarik untuk memperlihatkan apa? Kesederajatan antara pria dan wanita. Maka di samping kesederajatan pendamping,
lihat gerakannya menarik juga di dalam ayat berikutnya. Lah, sebab itu, ini Raiso jalan ini. Ini siapa yang mengatur? Situ bawah atau atas? Oh, nggak bisa jalan ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Tarik. Mereka keduanya telanjang. Ini simbol. Manusia dan istrinya telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Bagus. Apa artinya telanjang? Terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau utang, yang ngomong pada pasangan. Kalau punya rekening bank, yang ngomong dengan pasangan. Kalau gajinya berapa, yang ngomong dengan pasangan. Tapi ojo dikei kabeh. Mati Anda, dijatah Anda. Sakmene wis meneng saulan. Kere itu Bapak. Saya kan pernah cerita toh, saya itu tadi dibawa oleh panitia makan sate kambing. Pak Slamet di sini cabang dari Pare, enak. Lalu saya karena senang makan sate, saya makan. Lalu yang lucu ada suami makan, lalu istrinya, wes. Anda tahu, yang membuat sakit itu sebetulnya bukan dagingnya, tapi istrinya ini gitu ya. Saya makan sate kambing gak pernah darah tinggi coy, gak pernah. Raono sing komen. Istrinya wes. Ojo tambah, gitu ya. Suaminya tuh hanya makanin bitingnya aja terus. Begitu menderitanya jadi seorang suami gitu ya. Jadi lihat Bapak Ibu bahwa di dalam kehidupan kenapa disebut telanjang sebagai sebuah kiasan? Karena mereka tidak merasa malu. Saya sudah terbuka apapun. Coba Ibu di depan siapa Ibu berani telanjang kalau bukan di depan suami? Betul atau tidak? Betul. Walaupun awal waktu menikah semua welcome to the jungle. Tetapi kalau sudah perkawinan 10-15 tahun langsung dimatikan. Karena bentuk perutnya sudah nggak jelas. Bu, iki opo? Weteng. Iki lemak. Jadi kalau kita kembali kepada kitab suci, ketelanjangan itu berarti apa? Sebuah keterbukaan. Dan yang dikatakan apa? Tidak malu. Maka kalau di dalam hidup perkawinan ada sesuatu yang nggak dilaporkan pada istri, ada rasa malu, ada rasa ndak penak, ada rasa ndak enak. Tetapi karena mas sing kono wae ngono ora ngomong pek bojone, sing kono wae ngomong ora ngomong wis ra apa-apa lah, dosa massal. Kalau dosa massal itu tidak dimarahi Tuhan. Itu. Seolah-olah kesalahan itu sudah tidak mau jujur pada pasangan, itu bukan berarti bahwa saya akhirnya tidak mempunyai rasa salah. Pasti punya. Hanya pertanyaannya didengarkan atau tidak. Maka kalau saya melanjutkan apa permenungannya, yang pertama ingin saya katakan adalah pertama, perkawinan itu adalah proyeknya Tuhan. Perkawinan itu proyeknya Tuhan. Kenapa menjadi proyeknya Tuhan? Karena Tuhan yang menyatukan. Tuhan yang menanamkan cinta pada Anda. Coba Anda yang duduk dengan pasangan, saling lihat, kok iso ya? Mbek
koyo ngene iki. Itu tuh. Kok iso? Dan suami Anda lihat. Hampir semua suami, coba pandang. Padahal istrinya sudah, papa. Karena banyak ibu yang mengatakan, Romo, suami saya itu makin lama makin bodoh, makin nyebelin. Ibu jangan lupa, suami ibu jadi makin bodoh karena kawin dengan ibu. Nah iya toh, dulunya pinter, lalu setelah nikah dibodoh-bodohin, ya wes aku bodoh wae lah gitu. Jadi perhatikan, ini proyek Allah. Kenapa? Allah yang menyatukan. Saya memberkati perkawinan berkali-kali, apalagi Romo ya sudah ini. Udah kehitung ya Romo. Kalau saya didatangi oleh calon suami istri yang mau menikah, kadang-kadang aku gumun. Kenapa? Saya lihat suaminya ganteng, istrinya udah besar, jelek lagi. Ya Allah, Tuhanku Yesus, gitu. Masuk ke biara kami, 2 pintu harus dibuka gitu. Terus saya berkata, ini calon kamu? Iya Romo. Ya Allah, Tuhanku Yesus, gitu. Lalu pada saat dia ke toilet saya tanya, Mas, kamu betul mau kawin dengan itu? Iya Romo. Aduh Tuhan, apa cantiknya, kata saya itu. Mas nggak buta kan? Enggak Romo, kata saya itu. Lalu kamu melihat apa? Romo tidak melihat yang saya lihat. Aku percaya jatuh cinta sejuta rasanya, betul lah? Dibelai, ditendang, amboy rasanya. Lihat aja. Loh, orang kalau sedang jatuh cinta, keinjek oleh orang yang mencintai, apakah merasa sakit marah atau tidak? Enggak apa. Aduh maaf mas, keinjek. Enggak apa-apa. Keinjek kamu tuh seperti keinjek bidadari. Maka konon katanya orang sedang jatuh cinta, tai kuda pun udah merasakan ya. Saya belum pernah ngerasain. Semiskin-miskinnya saya nggak akan pernah coba tai kuda. Itu ya. When you are falling in love, really, your decision steer by feeling. Pada saat engkau jatuh cinta, keputusanmu diatur oleh perasaan kamu. Perasaan. Saya demen banget, saya sayang banget. Saya ingin nikah dengan dia. Lihat toh, kalau udah pacaran itu, kalau udah menikah, pegangan. Deng. Lihat. Tetapi kalau pasangan yang mau merayakan 25 tahun perkawinan, datang ke pasturan, bapaknya ngitik sendiri. Ibunya, Pak E, kose toh Pak E, kose. Saya tanya, Pak mana ibu? Tuh di belakang, lama dia kalau jalan. Jadi ada perbedaan. Yang bisa kita lihat apa? Kalau perkawinan itu proyeknya Tuhan, berarti apa? Tuhan campur tangan. Kenapa kok bisa saya jatuh cinta? Karena Tuhan mau. Saya pernah ditanya oleh anak muda, pastor pernah jatuh cinta? Pernah. Waktu SMP. Dia putih banget. Chinese coy. Mau memperbaiki keturunan. Tapi saya berpikir kalau saya punya anak pasti belang. Dia cantik sekali. Waktu saya jatuh cinta, setiap pelajaran aku menatap dia. Dan dia tidak menatap aku. Suster ketawanya jangan ngejek gitu ya. Dasar belum pernah jatuh cinta. Betul, saya senang banget, saya ingin banget gitu ya. Apalagi kalau dia udah menyapa saya, kok, aku
Akhirnya dia menyapa saya gitu ya. Senang sekali. Sayang. Sampai saya berpikir, Tuhan semoga aku bersama dia. Rupanya kita tidak dipertemukan kembali. 2-3 bulan yang lalu kami reunian. Apa maksudnya? Dia datang saudara-saudara, sudah bentuknya tak beraturan. Tadinya, sekarang, kata saya, dia kan, Pastor Eko, hah? Dulu kan pastor saya senang sama saya. Iya, dulu. Sekarang Tuhan syukur pada Allah. Tidak kau persatukan aku dengan dia. Lihat. Walaupun tertarik belum tentu dipersatukan oleh Allah. Jadi perkawinan harus diimani sebagai apa? Kehendak Tuhan. Tetapi ada juga, ada perkawinan yang dipaksakan. Ada perkawinan karena bayar hutang. Ya di situ tentunya tidak ada rahmat Tuhan, karya Tuhan di dalam menyatukan. Tetapi bisa terjadi walaupun dipaksakan, kok utuh-utuh saja, kok baik-baik saja. Ya bisa terjadi Tuhan bekerja menyertai mereka. Setelah mereka bersatu, namanya karya Tuhan. Namanya karya Tuhan. Tidak bisa diatur. Maka lihat kalau proyek Allah tidak hanya campur tangan, maka Allah pun mengatur. Allah tidak hanya mengatur, tetapi Allah juga memberkati. Diseng dipencet di pae. Ini ya, oke. Perkawinan di dalam gereja Katolik disebut sakramen. Kekasan perkawinan Katolik pada sifat sakramentalnya. Cinta antara suami istri menjadi lambang kehadiran Kristus. Jadi yang pertama, apa itu sakramen? Allah hadir nyata kepada pasangan lewat pasangan. Kepada suami lewat istri. Kepada istri lewat suami. Dan kepada anak-anak lewat orang tua mereka. Ini sakramen. Ini kehadiran Tuhan. Ini kasih Allah yang nyata. Maka kalau sampai perkawinan itu menjadi sesuatu yang menyakitkan, berarti ada salah satu yang tidak sanggup menghadirkan Tuhan. Saya tugas di rumah retret. Saya memberi retret anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, juga kadang-kadang aktivis paroki. Salah satu yang kami bahas dalam retret adalah tentang luka batin. Suatu sore saya berbicara tentang luka kepada anak-anak SMA kelas 12. Di saat saya cerita tentang luka, ada seorang anak yang tiba-tiba berdiri, lari ke toilet, dan dia teriak, dia pukul pintu toilet keras. Semua kaget. Saya juga kaget. Guru-guru berdiri, lalu saya berkata, sudah tenang. Ibu guru saya minta menemani anak itu. Saya teruskan. Pada saat setelah selesai, saya minta anak-anak ke ruang makan untuk makan. Saya ke toilet. Saya lihat anak laki-laki itu masih menangis. Dan waktu saya datang, dia langsung, Romo, saya minta maaf Romo. Ya oke, enggak apa-apa. Ada apa nak? Romo, waktu Romo cerita tentang luka, cerita bagaimana sosok mama dan papa, aku gak kuat Romo. Aku tiba-tiba meledak, aku benci banget dengan mama.
Mama adalah orang yang paling menyakiti hidup saya. Lalu saya tanya, kok bisa? Maaf, dia buka baju atasnya, dia perlihatkan di dadanya ada bekas sunutan rokok. Lalu saya tanya, siapa yang melakukan ini? Mama. Kalau mama marah, mama merokok dan menyunut saya. Lalu dia nangis karena meledak. Ingat, kalau luka itu sudah ditahan, kalau orang meledak, besar, saya biarkan. Lalu gurunya mendekati saya, Romo, dia anak dari keluarga yang broken family, cerai. Lalu akhirnya, boleh kamu cerita, Romo, saya waktu dikandung oleh mama, papa pergi dengan wanita lain. Mama marah sekali, mama kecewa sekali. Dan menurut mama, waktu saya lahir, saya mirip sekali foto dari ayah saya. Saya mirip. Sehingga setiap mama marah selalu melampiaskan pada saya. Lihat di sini. Anak ini akhirnya tidak mempunyai image, gambaran yang baik tentang orang tua. Itu mempengaruhi dia tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Maka tidak aneh kalau dia akhirnya berkata, Romo, bolehkah saya kalau meragukan kebaikan Tuhan? Saya merasa Tuhan tidak baik. Saya merasa Tuhan tidak peduli. Kenapa saya harus lahir dari keluarga yang seperti itu? Kenapa kok saya harus lahir mirip ayah saya yang bajingan? Romo tahu, kalau saya nanti ketemu ayah saya akan bunuh ayah saya. Lihat marahnya. Dia merasa dianiaya. Dia tidak pernah merasa bahwa dia bisa berdoa dengan tenang. Enggak. Pada saat saya berdoa, saya selalu bertanya, Tuhan, di mana cintamu padaku? Saya tidak pernah merasakan. Lihat, di dalam sakramental kehadiran Allah bisa terjadi papa mama gagal menghadirkan Tuhan. Gagal menghadirkan Tuhan. Saya kemarin senang sekali membuat sebuah seminar keluarga dan yang memberi kesaksian artis. Aku lupa namanya. Dan yang wanitanya ini adalah apa? Seorang anak, cantik wanitanya. Seorang anak dari keluarga yang cerai. Dan dia berkata dalam hatinya, saya kalau menikah tidak mau seperti papa mama. Dan bagusnya apa? Saya cukup banyak melihat kasus, banyak wanita tidak mau menikah, anak-anak muda tidak mau menikah karena melihat orang tuanya nggak beres. Mereka nggak mau menikah, Romo. Mama aja saya disakiti, papa aja pergi. Dan Bapak Ibu hati-hati dulu, 10 tahun yang lalu yang banyak serong itu laki-laki. Sekarang wanita juga banyak serong. Betul. Banyak wanita yang ngawur. Ada banyak juga kasus ibu meninggalkan anaknya. Padahal 9 bulan ibu itu dekat dengan anaknya. Lah kok bisa kalau sudah si jahat menguasai dia. Dan hebatnya perempuan ini, walaupun lahir dari broken family, dia akhirnya saya mau menikah, mencari suami yang berkenan pada Tuhan. Dia berdoa. Dan rupanya suaminya pun orang baik, dia berdoa, minta pasangan yang seturut kehendak Tuhan. Dua-duanya berdoa, mereka bertemu, mereka dapat sakramen. Sekarang sudah punya 3 anak, 10 tahun hidup perkawinan mereka.
Apakah kalau dua-duanya berdoa, dua-duanya direstui, dua-duanya sakramen, tidak akan timbul masalah atau tidak? Tetap. Karena berdoa itu bukan berarti semuanya jadi baik adanya. Ya, tetap punya masalah. Tetapi dengan berdoa kita belajar apa? Tetap menjadi baik. Tetap menjadi orang yang sakramental. Sakramental itu apa? Berani menghadirkan Tuhan. Dan arti kedua dari sakramental adalah apa? Tuhan memberkati apa yang sudah dipersatukan. Jangan takut. Selama engkau menghadirkan Tuhan, Tuhan menyertai. Apalagi Allah itu disebut dalam perayaan Natal sebagai Allah apa? Di dalam perayaan Natal, Allah itu disebut sebagai Allah apa? Allah yang hidup. Ya, Immanuel. Pak, kasih rosario Pak, satu untuk ibu itu. Tepuk tangan, betul. Nggak bohong aku. Coba perlihatkan dulu, sorry. Nggak percaya. Kasih ciwei. Made in Italy, no, not made in China, made in Italy. Betul, Bu. Allah itu disebut sebagai Allah Immanuel. Apa Immanuel? Langsung angkat tangan. Mau rosario ya? Ini nggak ada rosarionya. Allah beserta kita. Pertanyaan saya, apakah Allah selalu menyertai kita? Saya ulangi. Apakah Allah selalu menyertai kita? Di saat Anda menyakiti suami Anda, apakah Allah menyertai kita? Di saat Anda cerewet pada suami Anda, apakah Allah menyertai kita? Di saat suami melihat perempuan lain sambil melet-melet, apakah Allah menyertai kita? Allah tidak pernah menyertai kejahatan. Allah menyertai kita, betul. Tapi pertanyaannya, apakah saya orang yang disertai Tuhan atau tidak? Allah Immanuel menyertai ya. Tetapi apakah tindakan kita sesuai dengan penyertaan Tuhan atau tidak? Jadi tidak setiap tindakan manusia disertai Tuhan. Ora. Ngapusi ya ora. Korupsi ya ora. Bohong ya tidak. Tuhan tidak pernah mengamini dosa. Maka Bapak Ibu lihat, sakramen itu adalah apa? Tanda berkat. Saya ingat sekali, saya dari keluarga yang amat sederhana. Ayah saya tentara, ibu saya perawat. Kami tidak punya pembantu. Tetapi walaupun tidak punya pembantu, anak ayah 4 orang. 2 laki 2 perempuan. Saya Iko, anak pertama. Dan kalau pulang kerja, itu ibu perawat ganti baju perawat putihnya dengan daster batik yang transparan. Wiswi. Ibu masak supaya cepat, namanya juga orang Jawa, supaya cepat masaknya karena kami lapar. Maka masaknya sayur apa? Bening. Sayur beningnya yang paling gampang dicari adalah bayam. Maka sekarang saya asam urat. Sejak kecil bayam terus. Dan bayam itu selalu disertai dengan apa gorengannya? Aku podo-podo kerene ya aku. Dengan tempe, itu. Tapi yang saya pelajari dari ayah adalah apa? Kami tuh anak-anak selalu protes. Bu, bayam terus, tempe terus. Kapan kita kayaknya? Gitu ya. Weh, bayam ini sehat le. Popeye mangan bayam sehat le.
Tetapi ayah selalu berkata, le, bayam buatan mbokmu ki enak, 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 makan lahap. Itu ayah. Ayah tidak pernah menghina apa yang ibu buat. Ayah selalu mengatakan enak, enak. Bahkan bagi ayah, kopi yang terenak buatan ibu. Itu ayah. Beli kopi Starbucks, Raina, cuer, larang. Tapi kopi buatan ibu enak. Suatu hari ibu sedang pergi ke Jawa Tengah. Eko ini ingin menyenangkan ayah. Kan namanya anak kan ingin dipuji toh oleh ayah. Ya atau tidak? Ya. Apalagi sama-sama lanang. Saya dipuji pelajaran, nggak mungkin. Wong goblok. Wong paling bodoh. Di antara 4 ini paling bodoh saya. Adik-adik saya tuh rankingnya 5 besar. Saya 35 besar. Saya pernah masuk ranking 15 di seminari. Sampai ibu saya kaget. Le, 15. Pada saat lihat jumlah muridnya 17. Saya bodoh. Tetapi karena walaupun saya bodoh, saya ingin dipuji. Saya ingin berharga di mata ayah. Saya pada saat itu buatkan kopi. Lalu ayah berkata, le, kopimu Raina, koyo uyuh kebo. Lalu saya dalam hati, oh tentara uyuh kebo dites, kata saya itu. Lalu beberapa hari kemudian ibu pulang, saya tanya, Bu, aku buat kopi, ayah marah, nggak enak katanya. Gimana sih kalau buat kopi untuk ayah? 2 sendok kopi, 2,5 atau 3, lupa aku, 3 sendok gula. Oh ya, wes, saya buatkan lagi. Saya kan berharap, udah sama resepnya, Pak, kopi. Langsung bapak ngomong, Raina, Raina, ora podo mbek duwe mbokmu. Lalu saya ngomong, Bu, kok masih ngomong gak enak? Ibu pasti salah. Enggak, betul. Lah kok masih disebut gak enak, Bu? Kei itu site. Hei, di sini kan orang Jawa toh. Kalau Jawa itu kan dilulut itu supaya apet toh, supaya lengket kan. Itulah ayah saya tidak pernah melirik wanita lain. Karena maka ibu-ibu, supaya suami Anda tidak lirak-lirik, buat kopi dengan itu sedikit gitu. Suster Flores, mengerti tidak? Itu diopo. Jadi lihat di sini, karena perkawinan itu sakramental, dalam Amoris Laetitia, Paus pun mengatakan perkawinan adalah hadiah untuk pengudusan dan keselamatan. Jadi keselamatan, Allah itu tidak hanya menyatukan, tetapi juga menyalurkan berkat, menyalurkan berkat. Saya merasa walaupun kami tidak kaya raya, tetapi kami sangat bersyukur, sangat bersyukur. Saya pernah iri, Bapak lihat, kan kami di kompleks tentara atau angkatan udara. Pak, lihat tonggone wis duwe motor-motor. Bapak ki mengpit wae, mengpit wae. Sorry pakai bahasa Jawa tuh Anda mengerti enggak ya? Mengerti toh ya, ini kan di Jawa toh. Pit ya mengerti dah? Sepeda ontel. Bapak kok cuma sepeda ontel. Le, numpak pit enak le, silir le. Tak terkeneng gindi. Ya betul, saya kalau udah naik sepeda dengan ayah, saya itu kadang-kadang terkantuk-kantuk sehingga kaki saya masuk jari-jari. Saya sudah 3 kali kaki saya masuk jari-jari. Sampai ayah ini kuekan kepenaan toh, jadi turu. Wes ben ramelku jari-jari tak taleni wae.
Akhirnya kaki saya ditaleni. Dan selamat saudara-saudara. Tapi suatu hari ayah nabrak becak. Ayah lah loncat, saya meneng weh. Ayah berkata, loncat. Wong ditaleni kok. Loncat piye gitu. Jadi Bapak Ibu lihat, manusia itu akhirnya apa? Bukan masalah punya banyaknya, bukan. Yang benar adalah bagaimana kita mensyukuri dengan apa yang kita nikmati, apa yang kita peroleh. Anda tidak bisa bersyukur, kenapa? Karena selalu ribut. Dia sudah punya ini, dia sudah punya itu. Kamu enak aja kalau pergi bisa kemana-mana. Hei, sampai kapanpun hati kamu tidak akan pernah damai. Karena kau tidak bisa menikmati apa yang diperoleh. Kita pun mungkin sama, kita pun sering membanding-bandingkan pasangan kita. Pak, lihat, suami tuh, tetangga rajin, ape, kok iki meng meneng, ora gelem apa-apa. Bu, lihat istri tetangga, ora cerewet, sakinah mawadah warohmah. Kita selalu apa? Kita selalu tidak bisa bersyukur. Padahal tadi kalau tidak salah worship leader mengutip kutipan yang bersukacitalah dan bersyukurlah senantiasa. Bersyukurlah. Karena bersyukur itu berarti apa? Menerima kebaikan Tuhan dengan rasa terima kasih. Bukan selalu merasa kurang. Sampai kapanpun rezeki itu selalu kurang. Ingat, Yesus tidak pernah berkata uang itu sumber segala kejahatan. Bukan. Mencintai uang. Bukan masalah uangnya, mencintai uang. Seringkali hati-hati. Anda bekerja keras, betul, oke, untuk keluarga. Tetapi Anda tidak punya waktu dengan keluarga. Menyedihkan. Lama-lama, apa yang sudah Anda usahakan baik, kok Anda tidak punya hubungan yang baik dengan anak-anak Anda? Tidak bisa. Kita harus berani sadar mana yang harus kita pertahankan dan mana yang tidak. Maka yang ketiga, Bapak Paus mengatakan keluarga adalah jalan kekudusan. Lihat, tidak ada kekudusan tanpa pengorbanan. Maka jalan sesungguhnya dalam keluarga dikuduskan oleh Tuhan lewat apa? Lewat pengorbanan. Maka lihat di sana, salib adalah jalan kekudusan. Salib adalah tempat di mana Yesus menyelamatkan, Yesus menguduskan, Yesus membuat kita layak mendapatkan karunia berkat dari Tuhan. Maka saudara-saudara, kalau Anda berkata, Romo, keluarga saya itu banyak yang salah, keluarga saya itu selalu banyak gaduh. Mari kita lihat, kenapa keluarga-keluarga mempunyai banyak permasalahan di dalam relasi. Apa yang membuat relasi dalam keluarga itu bermasalah? Pertama, ini harus next ya, tak cekal-cekal pindah-pindah ini. Pertama, di dalam keluarga kita tidak merasa at home lagi, tidak nyaman. Di Kediri ini banyak kafe atau tidak? Banyak. Kenapa orang-orang datang ke kafe, meninggalkan rumah? Karena rumah sudah tidak nyaman lagi. Suami merasa di rumah itu selalu dikontrol dan dihakimin oleh istrinya. Dari mana? Mau kemana? Dengan siapa? Sampai jam berapa? Ini kontrol. Jadi istri itu dengan suami bukan punya quality time, tapi quality control. Selalu saja apa? Memeriksa.
Maka seorang bapak pernah jalan dengan saya naik motor, ziarah. Lalu ada telepon, "Pak, itu telepon." "Siapa, Pak?" Polda. Saya pikir Kapolda Jakarta. Taunya bojone gitu ya. Berhubung si bapak itu sedang dengan saya, langsung dia matiin video call. No, dengan Romo gitu ya. Jadi merasa percaya istrinya kalau pergi dengan Romo. Padahal dengan Romonya cuma 5 menit, pergi ngawurnya 60 menit. Jadi kenapa orang-orang sampai lari dari rumah? Karena rumah sudah tidak merasa nyaman. Anak-anak pun sama. Kalau ditanya, "Nah, kamu masih ngobrol nggak dengan mama papa?" Nggak mau. Kenapa? Kalau ngomong dengan mama selalu disalah-salahkan. Mama ini ya Romo, semua kesalahan masa lalu diungkit-ungkit. Dari saya sejak lahir sampai sebesar ini. Nah, dulu ya kamu ya, ingat ya dulu ya, itu lihat. Jadi lihat di sini, rumah tidak menjadi tempat nyaman karena apa? Karena kita lihat orang keluarga kita, suami, istri saling menyalahkan. Dan kalau menyalahkan itu berarti apa? Tidak berkenan kepada saya. Tidak sesuai dengan saya mau. Jadi kamu disalahkan karena tidak seperti yang saya mau. Kamu tuh harusnya jangan kayak gini, harusnya kayak gitu. Lihat di sini. Di dalam perkawinan, saat kita mengontrol pasangan, maka sampai kapanpun pasangan tidak akan pernah nyaman dengan kita. Saya pernah memberikan seminar di Malaysia, lalu tiba-tiba waktu istirahat ada seorang ibu datang kepada saya. "Romo, kenapa Bu? Tolong doakan suami saya." "Emang kenapa suami ibu?" "Budek dia Romo. Dia budek Romo. Tolong doakan supaya Tuhan menyembuhkan ketulian dia." "Oh baik." Saya datengin suaminya. Pak, Bapak katanya sakit ya? Bapak katanya tuli ya? Dikit. Pak, saya diminta ibu untuk mendoakan. Semoga Tuhan menyembuhkan tuli Bapak. "Jangan Romo, jangan. Ini berkat Tuhan. Karena tuli saya jadi nggak pusing Romo dengerin istri saya. Tapi saya disuruh istri Bapak, ya sudah kita doakan saja. Tuhan terima kasih bahwa Bapak tuli." "Ya betul Romo, betul Romo." Ya betul. Jadi kalau kita bisa lihat, kita tidak pernah bisa menyalahkan kenapa suami saya. Mungkin tindakan saya, kata-kata saya membuat dia tidak nyaman. Membuat dia tidak nyaman. Membuat dia tidak merasa diterima. Selalu saja dipojokkan. Saya bertanya, suami istri, ini pasti suami istri, karena bajunya sama. Beli 1 dapat 2. Paket hemat kelihatan. Ya, Mbak nyicil lagi. Oh kok kere tenan. Bu, ibu berhadapan dengan ayah ibu dari ibu, orang tua, mertua beliau. Lalu suami ibu salah, melakukan kesalahan. Lalu disalahkan oleh mertua. Ibu tahu suami ibu salah. Lalu mertua, ayah ibu Anda, menyalahkan suami Anda. Ibu akan berdiri di pihak siapa? Orang tua yang benar atau di pihak suami yang salah? Ibu berdiri di pihak siapa? Kenapa? Ya betul, beri rosario. Betul. Bagus. Ibu berkata, saya di pihak suami. Kenapa? Walaupun salah, dia suami saya. Itu.
Jadi bagaimanapun saya harus membela, bukan menelanjangi, mempersalahkan pasangan. Tidak. Nanti setelah pulang di rumah baru dicekik. Kowe iki salah, ngerti ra? Kalau di depan mertua, lindungin. Tidak pernah boleh kita apa, tetap saya harus mengangkat martabat suami. Dan ingat, kenapa tidak merasa feeling at home, nanti saya perlihatkan. Karena suami tidak menemukan apa yang dia harapkan. Istri pun demikian. Istri itu berharap supaya suami-suami seperti ini, tapi kok tidak terjadi. Kok tidak, tidak ngerti sih. Kan banyak sekali istri yang tidak dimengerti oleh suami, dan suami pun tidak dimengerti oleh istri. Betul atau tidak? Kenapa? Karena Anda tidak ngomong. Ya tidak perlu ngomong, gak ngerti udah bertahun-tahun. Suami Anda bukan, istri Anda bukan kuntilanak, dan suami Anda bukan genderuwo yang bisa saling mengerti. Tidak, harus komunikasi. Maka yang kedua, bisa terjadi perselisihan karena apa? Saya hanya terfokus pada diri sendiri. Saya kok tidak bahagia ya hidup dengan dia. Ya. Saya kok merasa tidak nyaman ya. Bahkan banyak para istri juga sudah mengatakan, Romo, saya tuh hidup dengan suami saya banyak berkorbannya. Banyak banget, Romo. Saya kalau tidur sudah dikentutin sama dia. Dia ngoroknya keras banget, Romo. Gitu ya. Ibu-ibu ingat, ngorok itu anugerah. Ngorok itu berarti suami Anda masih hidup. Kalau dia bilang, wah, tolong jangan diganggu ibu-ibu. Suami Anda sedang berkomunikasi dengan roh-roh yang di atas sana. Jangan. Karena ya memang ya, kalau udah, karena istri juga, Romo saya tuh kalau udah malam ngorok, saya tahu ngorok Romo, istri saya suka nendang, udah jangan ngorok dulu, nunggu saya tidur. Lalu kan kalau perempuan tidur kan nggak tidur toh, di suaminya, udah tidur belum nih? Belum. Aduh saya kapan tidurnya gitu ya. Karena tidur dengan istri juga para suami saya selalu disalahkan, Romo, tidur dengan istri. Kenapa salah? Saya itu kan mau berhadap-hadapan, namanya kan suami istri. Istri, jangan berhadap-hadapan kalau tidur. Kamu menghirup napas, aku ngirup, sesak, tahu gitu ya. Lalu akhirnya saya belakangin istri saya. Lalu istri saya marah, kamu tidur ngasih pantat kepada saya. Orang ilok tahu ndak gitu ya. Ini istri sendiri. Salah lagi, Romo. Akhirnya saya tidur terlentang begini. Istri saya berkata, kamu tidur kayak mayat saja gitu ya. Oh alah gitu. Terus gimana? Ya sudah, saya tidur di depan televisi saja. Jadi lihat, kalau di dalam perkawinan yang paling utama yang paling utama adalah saya, maka selalu Anda akan menemukan hal-hal yang tidak berkenan pada diri Anda. Selalu Anda akan protes. Jangan gitu. Karena ukurannya siapa? Bagus, ukurannya saya. Ingat, di dalam perkawinan sudah tidak ada saya lagi. Di dalam perkawinan kita. Jangan berpikir Anda tidak bahagia. Suami Anda lebih tidak bahagia. Hanya mereka tidak mau ngomong. Kan istri itu ngomong itu minimal 30.000 kata per hari. Bayangkan, laki-laki itu cuma 7.000 kata. Si bapak langsung pantesan.
Lihat kalau perempuan itu kan selalu aja ngomong gitu ya. Tidak pernah bisa diam. Sedikit ngomong. Itulah perempuan karena ingin mengekspresikan. Gak tahan kalau ndak ngomong. Selalu ngomong. Kalau laki-laki coba. Kalau ibu ditanya, gimana bu? Langsung mereka. Kalau laki-laki, gimana pak? Ya kayak gini. Baik-baik saja. Bapak sehat? Udah. Laki-laki jarang bicara. Maka pada saat laki-laki jarang bicara, tiba-tiba mati saja. Perempuan kalau mengungkapkan segala-galanya bicara. Dan perempuan kalau sudah bicara, biarkan. Anda hanya perlu menanggapi, Kalau perempuan cerita, mengasih masalah, perempuan tidak cari solusi, tidak. Jangan kasih solusi, salah pak, salah. Karena perempuan itu ngomong, ngungkapin masalah, supaya apa? Supaya, itu dia, supaya lega saja. Jadi jawabannya cuma, Dan ingat, Anda harus tahan 30.000 kata coy. Terus. Pernah laki-laki sedang kumpul, istrinya nyerocos, supaya, lalu gantian teman-temannya, gantian. Istrinya nggak sadar karena sibuk cerita gitu ya. Ini dua sosok yang berbeda. Maka kita harus memahami hal itu. Di saat kita mengatur istri, suami saya harus seperti saya, raiso jenenge lanang kok. Lalu suami menuntut istri harus seperti suami, raiso. Bok, kamu tuh ya kalau punya masalah beresin sendiri. Raiso, aku harus ngomong, harus bicara gitu. Maka saya pernah itu, ada seorang ibu, siang-siang apes banget, saya udah mau istirahat siang. Romo, aduh, 5 menit, aduh, 5 menit. Anda tahu sejam nggak selesai. Si ibu tuh ngomong terus tanpa nafas, saudara-saudara. Karena dia sudah berapa puluh ribu nggak pernah ngomong-ngomong, dia gelontorin semua ke Romo Eko. Wah, setelah 1,5 jam, dah Romo selesai. Baik bu, menurut saya udah, saya nggak mau dengar Romo, saya selesai. Yang penting saya sudah puas, saya pulang Romo, dadah gitu. Dia, ibu puas? Iya. Ibu lega, saya jengkel, kata saya itu. Jadi lihat di sini, itulah wanita. Disitulah kenapa saya tidak bisa mengharapkan suami saya seperti saya. Ora iso, nggak bisa. Ukurannya Anda, karena dia laki-laki. Dan setiap laki-laki itu kan sulit mengekspresikan sayang. Coba Bapak Ibu, angkat tangan. Siapa yang punya suami yang tiap hari mengatakan I love you? Suami yang mengatakan I love you, bapak yang angkat tangan. Ya Allah Tuhanku Yesus. Di biara pun ada yang tiap hari mengatakan I love you. Beo dan kakak tua kita itu, I love you, I love you, I love you. Saya datang, Beo bego, I love you gitu. Tapi jarang sekali lihat, hanya beberapa. Dan itu pun yang angkat tangan suami, pasti bohong. Jarang. Istri tuh ingin banget. Suami tuh udah I love you lah gitu. Suami udah gak butuh. Istri butuh banget dikatakan, Mam, cantik banget sih. Betul atau tidak? Betul. Itu kelihatan udah lama mas suaminya nggak dikatain seperti itu. Mam, you are beautiful, Mam. Tuh, kita nggak pernah. Karena suami, saya pernah
Kan kalau istri itu kalau udah mau kondangan, oi dandannya saudara-saudara 7 hari 7 malam. Saya mau kondangan dengan bapak-bapak, promo bareng saya. Oke, bapak itu jemput saya. Mana ibu pak? Masih dandan. Hah? Masih dandan, yaudah. Terus kita pulang dulu ke rumah bapak. Ya, saya pulang lagi. Masih belum selesai. Lalu si bapaknya ngomong, "Ma, Romo sudah ada." Teriak tuh, "Suruh nunggu." Ibu saya takut. Terus si suaminya, nah, rasain gitu gitu. Dan Anda tahu, dia keluar kamar, kita tuh berdua, apa? Jadi seorang wanita butuh sekali dipuji penampilannya. Butuh. Laki-laki ndak butuh. Ibu ngomong pada bapak, "Mbak, ganteng banget." Tapi kalau istri, mungkin ya, "Mam, cantik banget sih." Tapi dia akan ke belakang, "Ih, cantik." Saya itu, Bapak Ibu, di Bandung banyak dikirimi makanan sama ibu-ibu. Karena saya pintar memuji. "Ibu cantik banget, makanannya enak bu." Romo ngomong lagi, nanti dikirim lagi. Anda tahu suaminya itu makan makanan yang sudah dipanaskan 7 hari 7 malam. Suami apakah nggak perlu dipuji? Butuh. Suami bukan dipuji penampilannya. Suami butuh dipuji pekerjaannya. Apa yang dia lakukan. Jadi kalau suami Anda tiba-tiba nyapu, jangan, "Oh tumben, rajin, sedang dipenuhi Roh Kudus ya," gitu ya. Oh pasti dilemparkan sapu itu. Jadi kalau suami Anda tiba-tiba nyapu, "Pak, matur nuwun Pak, terima kasih banyak Pak," gitu ya, meringankan tugas saya, gitu ya. Atau suami tiba-tiba bawa piring kotor gelasnya ke tempat dapur, pujilah, "Wah Pak, terima kasih sudah berbagi tugas, thank you Pak," gitu ya. Tapi jangan berkata, "Ngono wae minta dipuji, aku bendino Pak," gitu. Maka kalau suami Anda mengganti lampu yang sudah 2 bulan mati dan tidak diganti-ganti, kasih tepuk tangan. "Bapak gila bisa berani berkorban untuk kami. Memasang lampu itu berani mati yo Pak ya," gitu. Maka ibu-ibu jangan pernah melecehkan pekerjaan suami. Apalagi melecehkan gaji suami. Itu merusak harkat suami. Jadi pada saat dikasih, bersyukurlah. "Wih, akeh temen." Jangan, "Kok sakmene." Buat pengorbanan suami Anda, dihargai. Jadi tidak fokus pada diri sendiri, tetapi juga juga memikirkan apa yang dibutuhkan pasangan. Maka penting sekali di dalam hal ini. Kenapa muncul akhirnya sikap-sikap yang tidak berkenan kepada pasangan? Kita lihat next. Aku tidak mau ini. Next. Ini. Oke. Saya senang ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus tentang perkawinan. Orang Farisi datang mencoba Yesus. Apa boleh seorang suami menceraikan istrinya? Apa perintah Musa? Musa memberikan izin menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu apa kata Yesus? Next. Justru karena ketegaran hatimulah Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Next. Ketegaran hati. Jadi apa artinya tegar hati? Tegar hati itu berarti apa? Sudah cuek. Nggak mikirin perasaan lagi pasangan. Terserah. Kowe arep ngopo, terserah.
Maka lawan dari cinta adalah bukan tidak mencintai, tetapi tidak peduli. Saya sudah tidak peduli kamu, berarti sudah tidak ada cinta lagi. Jadi bagaimana kekerasan hati itu terjadi karena luka yang disimpan. Saya lahir dari seorang keluarga yang keras. Ayah saya beberapa kali memukul saya. Saya tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan ayah. Saya tidak pernah merasakan punya memori saya dipeluk oleh ayah. Enggak. Dengan ibu, I really love her very much. That's my mom. Ibu saya selalu melindungi saya. Saya dengan ibu dekat. Kalau ayah itu membodoh-bodohkan saya, tuh kamu bodoh. Anda tahu anak kecil dibodoh-bodohkan. Saya masih ingat, saya hanya diam begini. Saya takut, saya sedih. Ayah saya saja menghina saya. Tapi setelah ayah pergi, ibu langsung datangin saya. Sini. Rapopo bodoh, tetap anak ibu. Ibu saya memeluk. Lalu saya berkata, kok bodoh ndak apa-apa ya bu, rapopo. Tapi jangan selama-lamanya ya nak. Ibu selalu mencoba melindungi saya. Dan waktu saya masuk seminari, ayah saya yang ragu-ragu. Ibu, waktu saya ngomong, kamu mau masuk mana? Seminari, mau jadi romo. Apik nak, apik. Tak doake yo nak. Bapak datang, apakah mau jadi romo? Ora mungkin, bodoh jadi romo. Romo ki pinter. Kok ki paling prodiakon apa ora koster ngene. Saya lama-lama jengkel juga. Biarin nanti kalau sudah jadi romo, saya khusus untuk orang-orang bodoh. Dan Tuhan mendengarkan doa saya, saudara-saudara. Saya tidak mengatakan Anda bodoh. Yang bodoh itu CFM yang cari-cari saya. Tetapi lihat ibu yang selalu mendoakan saya. Ibu yang selalu dekat dengan saya. Ibu yang sangat menyayangi saya. Saya tidak pernah punya hubungan begitu sayangnya dengan ayah. Sehingga setelah jadi pastor, saya kalau ke Roma, itu rosario cukup mahal itu. Saya kalau ke Roma, saya beli oleh-oleh yang paling mahal untuk ibu. Saya pernah belikan ibu liontin seharga 500 euro. Dari gold, dari emas. Saya suka. Dan ibu suka sekali liontin Bunda Maria. Beliau selalu pakai. Bu, pada saat saya, bu, liontin, larang li api tenan. Bu, api 500 euro bu. Oh, larang. Rapopo kanggo ibu. Aku jika hadiah kok. Lalu bapak datang. Aku apa kok? Rosario pak. Piro iki? 1 euro. Kan kalau di bus-bus kan selalu ada 1 euro. Ini untuk bapak. Itu. Dan saya setelah jadi pastor pun kalau telepon, ibu tuh nggak punya telepon, ayah yang punya telepon. Saya telepon, Pak, Eko, ibu. Nggak mau ngomong dengan bapak? Nggak. Ibu. Saya tidak punya kedekatan. Terluka. Bahkan waktu saya mengolah hidup batin saya, luka itu rupanya apa? Menyetel saya. Saya menjadi pastor waktu awal loh. Saya di rumah retret. Saya tuh pastor paling galak. Saya kalau dengan anak-anak SD, anak SD tidak bisa diatur, langsung saya kasih ke kuburan. Karena di rumah retret kami ada kuburan. Kamu tidak bisa menghargai pastor yang hidup ke kuburan. Hargai pastor yang mati. Semoga mereka bangkit dan terima kasih. Saya akhirnya merenungkan kenapa saya menjadi pastor yang kasar, karena saya disakiti. Jadi lihat di sini kekerasan hati. Maka dalam perkawinan kita harus sadar siapa pusat dalam perkawinan kita. Saya tanya, ibu, bapak, Pak sudah berapa tahun menikah? Dengan yang ini bukan dengan yang sono. 34
tahun, 34 tahun. Bahagia? 34 tahun. Dalam hidup perkawinan Bapak, siapa yang paling utama dalam hidup perkawinan Bapak? Istri. Oke. Ibu, siapa yang paling pertama dalam hidup perkawinan ibu? Suami atau anak? Suami. Oke. Tepuk tangan. Tapi salah. Kalau dalam hidup perkawinan yang paling utama adalah suami atau istri, jangan lupa, kadang-kadang yang paling utama ini menyakiti kita. Kadang-kadang yang paling utama ini mengkhianati kita. Maka dalam perkawinan, harusnya yang paling utama adalah Tuhan. Pada saat engkau mencintai Tuhan dengan benar, kau tidak akan menyakiti pasanganmu. Jadi lihat di sini, perkawinan itu adalah sebuah apa? Sebuah lingkaran yang konslet iki jenenge. Perkawinan itu seperti sebuah lingkaran dua yang makin lama menyatu. Betul, karena saling mengerti satu sama lain, saling menerima satu sama lain. Maka Bapak Paulus mengatakan tidak ada keluarga yang sempurna, nggak ada. Maka keluarga itu perlahan-lahan apa? Saling berkembang mencintai. Sampai kapanpun Anda tidak akan mengerti pasangan Anda. Betul atau tidak? Betul. Selalu misteri. Anda walaupun sudah menikah 34 tahun, kadang-kadang ada hal yang aneh pada istri Anda. Betul atau tidak? Betul. Karena istri Anda memang aneh. Betul. Tidak banyak hal yang bisa Anda mengerti. Kok iso ya koyong ini, kok iso ya koyong ini. Nah itu perkawinan. Karena pasangan Anda itu misteri. Maka mari kita lihat, sebuah perkawinan itu adalah apa? Tidak menjadi sebuah perkawinan yang sehat kalau tidak ada komunikasi. Komunikasi. Dan perkawinan itu adalah sebuah perjalanan. Walk in love, not falling in love. Next. Saya senang melihat ini. Next. Nah, jadi perkawinan itu bukan falling in love, walk in love, jalan bareng. Maka kalau dalam jalan bareng itu kita menyesuaikan. Nggak ada yang siapa duluan, siapa belakangan. Walk in love, bareng-bareng. Maka kita harus belajar memenuhi bahasa cinta. Supaya dia merasa dicintai. Siapa yang bisa mencintai suami kalau bukan istri? Siapa yang bisa mencintai istri kalau bukan suami? Maka ada 5 bahasa kasih yang begitu sering dipaparkan bagus. Pertama adalah word of affirmation, pujian. Yang kedua adalah apa? Quality time, bareng-bareng. Yang ketiga adalah apa? Melayani. Yang keempat adalah apa? Memberi hadiah. Yang kelima adalah apa? Menyentuh, physical touch. Bapak, Ibu, bahasa cinta suami beda dengan bahasa cinta istri. Istri Anda, bahasa cintanya tidak selalu sama dengan istri orang lain. Bagaimana promo supaya saya bisa tahu bahasa cinta pasangan saya? Dengerin apa yang dia selalu keluhkan. Kamu ini ya udah lama gak pernah memeluk saya. Nah, berarti dia ingin dipeluk. Kamu ini udah lama gak pernah muji-muji saya. Saya selalu salah. Ah, berarti dia butuh kata-kata pujian. Kamu ini ya, Mi, gak pernah menghargai saya. Berarti suami Anda butuh dihargai. Pak, kamu itu gak pernah ngasih hadiah. Kamu tuh selalu ya, ini nyuruh saya, gak pernah membantu. Berarti apa? Dia butuh dilayani.
Karena kalau bahasa kasihnya nggak kena, Anda akan kesel. Suami sudah capek-capek beresin mobil, nyuci mobil. Istri paling, oh nyuci mobil doang aja. Merasa bahwa itu bukan merupakan tindakan cinta. Itu sih biasa aja. Karena tidak kena. Maka saya harus belajar tahu apa yang dia butuhkan. Maka saudara-saudari, mari kita lihat ada hal yang paling begitu urgen dalam bahasa cinta adalah apa? Keintiman. Lihat next, keintiman. Mari belajar untuk apa? Kalau my family is my family is my Valentine. Keluarga adalah hal yang berharga. Saudara-saudara, ambillah waktu untuk tetap bersama lagi. Bersama. Ingat, semua itu ada batasnya. Ada batasnya loh. Jangan-jangan ini adalah malam terakhir. Iya toh, siapa tahu. Saya selalu kalau di rumah retret suruh berdiskusi suami istri. Coba ngomong siapa yang duluan meninggal. Dan para istri selalu menangis. Aku gak kuat kalau kamu duluan meninggal. Biarkan aku yang duluan saja. Lalu kalau suami, gak apa-apa kamu duluan. Saya sudah siap. Jadi lihat, saya butuh apa? Saya butuh intim. Maka lihat keintiman itu, coba diskusi, dialog. Jadi kalau istri Anda sedang ingin dialog, itu berarti mengungkapkan emosinya. Biarin, supaya apa tadi? Lego. Jangan dikatakan, saya itu jengkel, marah, kesel. Udah, terus. Biarkan. Jangan dibalas, emangnya saya juga gak kesel, emangnya saya juga jangan jengkel. Itu adalah saat dia melepaskan, melegakan. Itu dialog. Yang ketiga, next, carilah saat-saat di mana Anda bisa tertawa bersama. Jalan-jalan rekreasi, Bu, Pak, dulu pacaran. Sekarang kenapa nggak pacaran lagi? Ada anak promo, taruh di rumah, kasih makan.